Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Novita Putri. Saya calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kandangan, Kediri. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Ida Mintarina, kemudian PP saya Bapak Alimin. Di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik pra-observasi. Nah, perkenalkan, ini saya dengan Bapak Didaya. Beliau adalah pengajar di SMA Negeri 1 Kandangan dan beliau mengajar mata pelajaran sosiologi. Selamat pagi Pak Didaya. Selamat pagi. Oke, jadi saya di sini akan melakukan supervisi sebelum nantinya saya mengobservasi di kelas Bapak Didaya. Nah, izinkan saya untuk bertanya beberapa hal mengenai pembelajaran yang akan dilakukan di kelas Bapak Didaya. Ya. Oke. Begini Pak, bagaimana kesiapan Pak Didaya untuk mengajar nanti? Ya, untuk mengajar ya cukup siap ya seperti keseharian ya. Memang saya di SMA Negeri 1 Kandangan diamanahkan untuk berperan sebagai guru gitu ya. Dan alhamdulillah sudah 4 tahun saya mengajar di SMA Negeri 1. Sekali. Kemudian, nah dari kegiatan ini nanti sebelum kita jauh bertanya jawab, apa sih yang diharapkan dari kegiatan supervisi ini, supervisi coaching akademik kita? Ya, yang pertama terima kasih banyak Ibu Norma ya untuk meluangkan waktunya sebagai calon guru penggerak. Ini mungkin dari harapan saya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar yang baru yang di SMA Negeri 1 Kandangan juga cukup baru tahun ajaran ini diselenggarakan. Nah, tentunya saya sebagai guru ingin juga menguasai kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka Belajar. Alhamdulillah bisa melalui Bu Norma sebagai calon guru penggerak yang sangat antusias, yang mudah-mudahan dengan adanya coaching yang dari Bu Norma ini mudah-mudahan saya juga bisa terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian nanti materi apa yang akan Bapak sampaikan di kelas? Ya, untuk hari ini pertama kelas 10 ya, untuk mata pelajaran sosiologi fase E ya. Ini nanti materi tentang sistem sosial. Kemudian menarik sekali ya Pak ya materinya. Kemudian dari materi tersebut tujuan pembelajaran apa sih yang ingin dicapai? Ya, tujuan pembelajarannya bagaimana peserta didik siswa memahami tentang realitas sosial di masyarakat mengenai sistem-sistem sosial yang ada di masyarakat, termasuk di situ ada nilai-nilai, status, dan peran. Kemudian dari segi pembelajaran sejauh apa Bapak sudah mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan pada kegiatan observasi kita nanti? Ya, untuk kegiatan nanti alhamdulillah cukup ada persiapan. Untuk pembelajaran nanti akan menggunakan media tayang berupa PowerPoint. Terus juga nanti akan ada games dengan word wall gitu ya untuk evaluasinya. Nah, di dalam kelas itu tentunya kan ada permasalahan ya Pak ya. Entah itu kondisinya, entah itu dari peserta didiknya. Nah, untuk di kelas yang akan Pak Didaya ajar nanti kira-kira permasalahan apa yang timbul? Ya, permasalahan pasti ada ya, di tiap kelas punya keunikan
punya masalahnya tersendiri-sendiri, termasuk dari peserta didiknya. Misalnya peserta didik yang biasanya kurang fokus, terus peserta didik kurang antusias dengan pembelajaran, terus juga mungkin dari sisi saya mungkin ya pembelajaran kemasannya masih ya sederhana gitu ya. Makanya nanti coba saya menggunakan tadi media ada bahan layarnya. Kemudian dari kondisi tersebut ada kelebihan, ada kekurangan. Tentunya Pak Didaya akan menggunakan metode pembelajaran tertentu. Coba Pak Didaya ceritakan sekilas tentang metode pembelajaran yang akan Pak Didaya gunakan nantinya. Ya, untuk nantinya ya, saya tertarik dengan yang Ibu Nurma kemarin sampaikan tentang apa itu KSE ya, apa itu kompetensi sosial dan emosional. Ini saya tertarik yang menggunakan metode pembelajaran itu yang Bu Nurma sampaikan kemarin. Ini nanti saya coba. Ini terkait dengan seberapa bahagiakah siswa ya sebelum kita mulai pembelajaran seperti itu. Ini yang akan besok saya coba ya nantinya ya. Terus yang kedua nanti ada menyiapkan konsep diri dulu ya sebelum pembelajaran. Terus yang selanjutnya ada penyampaian materi dengan bahan tayang yang mudah-mudahan juga cukup atraktif ya. Lalu yang selanjutnya ada ice breaking ya, mungkin yang sering dilupakan oleh Bapak Ibu guru yang ice breaking itu ya, mudah-mudahan bisa saya coba nanti. Terus ada ya evaluasi dengan games ya, baru juga bagi saya menggunakan aplikasi Word. Untuk rencananya sudah bagus sekali ya Pak ya. Memang untuk muatan KSE dalam pembelajaran itu sangat penting. Apalagi di awal pembelajaran sangat diperlukan untuk mempersiapkan kondisi siswa dalam kelas. Nah, ketika mereka sudah siap, insya Allah nanti pembelajaran juga akan berlangsung dengan menyenangkan, membahagiakan, dan juga mereka akan lebih memahami materi yang akan Pak Didaya sampaikan. Kemudian dari ulasan secara singkat tadi, di situ saya melihat Pak Didaya juga sudah melakukan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Tadi penyampaian materi, di situ ada diferensiasi konten, kemudian dari proses pembelajarannya juga ada yang namanya diferensiasi proses. Jadi Pak Didaya tidak hanya menyampaikan materi saja melalui bahan tayang, tetapi di situ ada games, kemudian di situ juga ada kerja kelompok. Saya rasa sudah cukup bagus dari rancangan pembelajaran yang akan Pak Didaya lakukan. Melihat kesiapan Pak Didaya, kira-kira kapan Pak Didaya bisa saya observasi? Ya mungkin ya besok ya, kelas 10.4. Oke, nanti besok ya Pak ya. Kemudian di sini kita sama-sama belajar gitu ya Pak ya. Nanti ketika saya masuk di kelas untuk mengobservasi, bukan berarti saya akan mencari kesalahan dari pembelajaran tersebut, tapi kita sama-sama belajar bagaimana pembelajaran di sekolah kita nantinya menjadi lebih bagus, kemudian anak-anak juga menjadi lebih antusias dalam belajar, gitu ya Pak ya. Siap. Oke. Kemudian dari kegiatan kita nanti, kira-kira jangka panjangnya kompetensi apa yang ingin Pak Didaya tingkatkan untuk jangka panjang? Ya, untuk jangka panjang ya tentu secara umum ya Bapak Ibu guru termasuk saya yaitu menguasai
tentang metode, tentang unsur-unsur dalam kurikulum yang baru ini. Kalau sekilas yang saya lihat memang ada perubahan ya, baik itu secara paradigma, terus di situ ada prosesnya, metodologinya. Tentu yang diharapkan ada perubahan di situ. Ya, tapi kalau menurut saya yang masih menjadi tantangan yang itu yang KSI dan berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Kemudian itu yang ingin ditingkatkan ya Pak ya. Tetapi sebagai guru yang sudah istilahnya sudah 4 tahun mengajar, tentunya kan sudah ada sesuatu yang dikembangkan. Kira-kira apa yang sudah Anda kembangkan selama ini? Ya, selama kurikulum Merdeka ini berjalan di awal tahun ajaran 2022 itu ya cukup menarik, terutama dalam apa ya, ya KSE itu tadi sama project ya, mungkin ya. Project itu juga menarik. Ya, karena di situ yang ditekankan kan bukan hanya kompetensi akademis saja yang ya istilahnya dijejalkan kepada anak-anak, tapi di situ ada kompetensi karakter gitu. Terutama karakter pelajar Pancasila P5 itu juga di situ dikuatkan lagi dan anak-anak tentang kompetensi sosial dan emosional. Saya melihat ya memang kesuksesan anak-anak itu tidak melulu tentang kemampuan akademis, tidak hanya nilai-nilai berapa pada mata pelajaran ya, tapi kompetensi sosial, bagaimana anak-anak itu dapat berempati dengan temannya, dengan orang lain, dapat melakukan kegiatan sosial gitu ya, berkomunikasi gitu. Terus emosional, bagaimana menghargai keberadaan orang lain, itu kan juga syarat utama mereka nantinya akan sukses. Dan kebanyakan memang seperti itu, nilainya tinggi tetapi kemampuan mereka bersosial, kemampuan mereka apa ya, kalau bahasa kita bertata krama, beradab itu sangat kurang. Ya pasti setelah nanti lulus mereka ya akan dikucilkan dalam masyarakat. Dia tidak bisa bersosialisasi dengan temannya, tetangganya, itu dengan orang lain gitu. Pasti dia akan kesusahan. Makanya di kurikulum ini saya kira yang bagus yang itu yang perlu dikembangkan lagi. Ternyata Pak Daya tentang kurikulum Merdeka juga sudah cukup ini ya Pak ya, sudah pemahamannya sudah cukup bagus, tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Oke, baiklah, terima kasih Pak Daya atas waktunya hari ini. Sampai ketemu besok di kegiatan observasi di dalam kelas. Siap. Oke, baiklah, demikian kegiatan coaching supervisi akademik pra-observasi dengan Bapak Didaya, guru dari SMA Negeri 1 Kandangan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.